Kita lanjut yang kedua. Sifat yang tidak berlawanan, yang kedua yaitu sifat qalqalah. Ya, ini sangat masyhur. Ya, kita sudah hampir-hampir dari kecil telah mengenalnya karena ini sudah berada dalam buku-buku agama biasanya di pelajaran-pelajaran kita waktu masih di SD. Ya, sifat qalqalah. Adapun sofir ya mungkin baru kita dengar, tapi qalqalah ini sudah biasa. Ya, sudah masyhur. Ya. Apa itu qalqalah? Iya, secara bahasa at-taharruku walittirab. Iya, at-taharruku walittirab, bergerak dan bergetar. Nah, itu. Jadi orang Arab mengatakan ketika ada air yang dipanaskan atau dimasak, lalu kemudian air itu mendidih, iya, orang Arab mengatakan taqalqalatil qidru 'alan nar. Panci itu ya berqalqalah di atas api. Nah, gimana ketika mendidih ya bergerak-gerak pancinya, itu namanya al-ittirab. Ya, bergerak, bergetar ya pada tempatnya. Ya, itu namanya qalqalah secara bahasa. Adapun secara istilah, qalqalah adalah sautun zaidun qawiyyun jahriyun yahdutsu fi makhrajil harfi sakini ba'da dhagtil makhraji. Suara tambahan yang kuat lagi jelas yang terjadi pada makhraj huruf yang sukun. Iya. Setelah menekan pada makhraj tersebut. Iya, jadi ada getaran pada makhraj ketika kita mengucapkan huruf yang sukun. Iya, sehingga terjadi pantulan yang kuat. Iya, terjadi pantulan yang kuat. Itulah qalqalah secara istilah. Iya. Hurufnya hanya ada 5 saja. Iya, jadi huruf qalqalah hanya ada 5 saja. Terkumpul dalam kalimat qutubu jadin. Huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim, huruf dal. Begitu orang para ulama mengumpulkan hurufnya ini dalam 5 kata. Orang Indonesia tidak mau ketinggalan, dia kumpulkan juga dalam satu kata yang dikumpul dalam kalimat baju di toko. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, dan huruf qaf. Iya, silahkan dipilih mana yang disuka. Iya, yang jelasnya 5 huruf itu. Iya, baju di toko atau kutu bujadin. Iya. 5 huruf ini ada syaratnya keluar sifat qalqalahnya menurut para ulama yaitu apa? Fi makhrajil harfis sakin. Ketika huruf itu harakatnya sukun. Artinya 5 huruf ini ketika harakatnya sukun maka disitulah sifat qalqalah ini keluar. Walaupun ya sebagian mengatakan bahwa walaupun berharakat juga ada qalqalahnya. Tapi qalqalahnya itu sangat lemah ya ketika berharakat. Ya, kenapa mengatakan ada qalqalahnya ketika berharakat? Karena qalqalah ini adalah sifatun lazimah. Sifat yang selalu ada, selalu melekat pada huruf itu dalam kondisi apapun. Mau fathah, mau kasrah, mau dhammah atau dia sukun. Ya. Namun iya, sangat jelas sifat ini keluar ketika huruf qalqalah itu berharakat sukun. Iya, berharakat sukun. Kemudian qalqalah ini punya tingkatan. Iya, punya tingkatan. Iya, atau punya pembagian. Iya, sebagian mengatakan pembagian, sebagian mengatakan tingkatan. Iya. Dalam matan Al-Jazariyah, ya Syekh Imam Al-Jazari hanya membagi 2 saja, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Ya, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Iya, dalam lafadznya dikatakan wa bayyinan muqalqalan in sakana, ya, ketika huruf qalqalah itu sukun, maka kita disuruh perjelas qalqalahnya, artinya keluarkan qalqalahnya. Wa iyyakum fil waqfi kana abyana. Tapi ketika sukun dan waqaf, ya ketika ada di akhir intinya, maka lebih jelas lagi. Nah, ini dalam matan Al-Jazariyah. Artinya
Imam Al-Jazari hanya membagi dua, iya, sukun dan waqaf. Nah, jadi sukun dan waqaf, sukun berarti setiap huruf itu huruf qalqalah sukun. Iya, biasanya di tengah kalimat. Nah, kemudian fil waqfi, biasa di akhir kalimat. Iya, akhir kata huruf qalqalahnya. Nah, maka tentu ketika kita waqaf maka harus disukun. Iya, maka ketika disukun di akhir maka kana abyana, harus lebih jelas. Iya, atau lebih terang lagi tekanannya. Iya, pantulannya, qalqalahnya. Baik. Iya, itu yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa qalqalah itu dua. Sebagian ada yang mengatakan tiga. Iya, dia tambah dengan namanya qalqalah akbar. Ya, jadi ada sugro, ada kubro, kemudian dia tambah lagi akbar. Iya, paling besar. Iya, jadi sugro kecil, kubro besar, akbar paling besar. Iya. Nah, itu biasanya pada huruf qalqalah yang bertasydid. Nah, seperti watab, al-hajj, asyadd. Iya, kayaknya ada ya. Itu biasanya seperti ini nih. Haqq. Iya, di buku ya, halaman 47. Nah, ini. Yang huruf qalqalah di akhir dan bertasydid. Iya, maka ini nanti dihukumi dengan qalqalah akbar. Iya. Tapi kalau yang pendapat pertama tadi tetap ini disebut kubro saja. Pokoknya kalau di akhir kubro. Kalau di tengah ya seperti ini sugro. Iya. Baik. Itu pendapat yang kedua yang mengatakan qalqalah itu tingkatannya 3. Iya. Kemudian ada juga yang mengatakan tingkatannya 4. Iya. Jadi tadi ada sugro, ada kubro, ada akbar. Ada lagi yang keempat disebut asgor. Paling kecil. Iya. Ini biasanya terjadi pada huruf qalqalah yang berharakat. Iya. Bagaimana cara bacanya? Ya seperti biasanya kita baca. Qa, ja, ba, da. Ya. Katanya kalau kita baca seperti itu ada qalqalahnya. Tapi qalqalahnya ya sudah sangat lemah. Iya. Karena dia berharakat. Iya, sangat lemah. Iya. Qalqalahnya mengikuti atau beriringan ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Iya, ada atau tidak? Iya, ada tapi sangat lemah, maka disebut asgor. Iya, itu sebagian pendapat. Iya, karena tadi itu alasannya karena dia adalah sifat lazimah, sifat yang selalu melekat, berarti dalam kondisi apapun huruf qalqalah maka ada qalqalahnya. Sama dengan dengung. Iya. Dengungan itu ya ada yang paling sempurna, ya namanya akmal, ada yang nama sempurna saja, dan ada yang kurang nakis, dan ada yang paling sedikit. Kenapa paling sedikit? Ketika dia berharakat. Iya, seperti maliki, maliki. Di sini ada dengung, cuma sudah asgar, sudah paling sedikit. Ya, begitu pula qalqalah. Ada qalqalahnya tapi sudah asgar, sudah tidak terasa lagi qalqalahnya. Iya. Bedanya adalah penekanannya sebelum qalqalah. Iya, prakteknya ya. Prakteknya adalah seperti ketika kita membaca, kita membaca ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Jadi tekanan terakhirnya itu ya penekanan sebelum qalqalah. Itu yang mau dilihat. Ya, jadi di situ yang intinya. Jadi bukan kita mengatakan qalqalah sugro lalu kemudian kita baca qul a'udzu birabbil falaq. Qalqalah kubro lalu kemudian kita membaca dengan sebesar qul a'udzu birabbil falaq. Lebih besar. Ternyata bukan itu. Ya, yang benar adalah penekanan sebelum qalqalah. Iya, jadi adapun pantulan terakhir itu sama semua. Baik yang sugro, kubro, akbar sama semua. Iya, umpama yang sugro, iya, yang sugro artinya ketika huruf qalqalah itu sukun di tengah kata ya, seperti ini. Tengah kata ya qadi, yut'im, yusin, atau tengah kalimat. Seperti ini. Yunfiqudhu wala tushtit, ini kan tengah kalimat.
Atau seperti lam yalid wa lam yulad. Nah, itu lam yalid ketika disambung maka posisinya tengah kalimat. Atau contoh seperti qad aflahal mu'minun. Nah, ketika kita baca itu tidak dibaca qalqalah kubra tapi dibaca dengan qalqalah sughra. Jadi qalqalah sughra itu dibaca dengan mengalir saja. Qad af tidak dibaca qad af. Maka kalau kita berhenti qad itu masuk posisi qalqalah kubra. Dia harus disambung. Qad af ya lam yalid wa lam. Kalau tidak dibaca lam yalid wa lam, tidak dibaca seperti itu. Disambung. Lam yalid wa lam yulad. Pantulan akhirnya lam yalid dengan wa lam yulad sama. Sama pantulan yaqdi ya dengan kalau kita membaca falaqa. Tekanannya di mana? Ya, tekanannya di mana? Adalah sebelum qalqalah. Ya, jadi ketika dia tasydid, di sini tekanannya yang lebih kuat. Ya, jadi haqqa. Itu sehingga dibaca akbar katanya. Qalqalahnya paling besar. Haq karena tekanannya paling kuat. Kenapa? Karena terjadi idgham di sini. Adapun kalau tidak terjadi falaqa, ya hanya mantul saja. Ya. Tapi bukan membesarkan suara ketika di akhir. Iya, berbeda dengan ketika di tengah. Iya, jadi kan biasanya kita pahami seperti itu. Sugro berarti kecilkan pantulan, kubro besarkan pantulan. Nah, bukan begitu. Ya, pantulan terakhir tetap sama. Yang membedakan adalah tekanan sebelum huruf itu dipantul. Iya, seperti ini. Yak, yak. Itu ada tekanan. Yak, kok. Sini falaq. Sama itu pantulannya. Hak. Sini hak kok. Jadi koknya sama semua di akhir, tapi tekanan-tekanan sebelum pantulan itulah yang itulah yang membedakan, itulah yang berbeda. Iya. Jadi tidak boleh lebay dalam akhir seperti ini. Ya, jadi ada zalikal yaumul haq. Seperti itu. Jadi tidak boleh lebay, tidak boleh juga berlebihan seperti itu. Iya, jadi biasa saja. Zalikal yaumul haqq. Gitu. Haq. Itu tekanannya haq. Kenapa haq? Karena ini bertasydid di sini. Ini makanya kata akbar namanya haqq. Akhirannya sama, tapi pantulan akhir sama. Jangan kebesaran pantulan akhirnya. Ya, karena yang dilihat adalah tekanannya, bukan pantulannya yang besar gitu ya. Ya, itu qalqalah. Ya. Kemudian bagaimana cara mengucapkan qalqalah? Cara mengucapkan qalqalah pantulannya ada dua. Ada yang tafkhim dan ada yang tarqiq. Ya, ada yang tebal dan ada yang tipis. Tergantung sifatnya. Ini pentingnya kita belajar sifat huruf. Kalau kalau huruf qalqalah itu sifatnya adalah isti'la. Apa itu isti'la? Kita sudah tahu hurufnya khussa, dhaghtin, qidh. Mana di situ huruf qalqalah? Ya, yang mana huruf qalqalah yang tafkhim? Ya, khussa, dhaghtin, qidh. Berarti ada huruf qaf dengan to. Itu isti'la. Ya, berarti qaf dengan to. Berarti nanti pantulannya ketika kita membaca qaf dengan to harus pantulan tafkhim, pantulan yang tebal. Iya, kita ya ko tebal. Iya. To atau ya tidak dibaca ake atau ate. Itu tipis. Harus ako ya atau pama. Itu tebal. Ya, tebal. Qul a'udzu birabbil falaq. Tebal, falaq. Tapi tidak boleh kita baca qul a'udzu birabbil falaq. Itu tipis. Iya. Muhit. Tidak dibaca muhit. Itu harus tebal karena sifatnya qaf dengan to itu isti'la. Iya, sifatnya isti'la. Adapun huruf ba, jim dan dal ini sifatnya istifal. Iya, tipis. Iya, maka pantulannya juga harus tipis. Iya, umpama huruf ba.
tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Jangan wa tabbu. Gitu kan tebal bu be wa tab ba. Jim, ya. Jim seperti al-hajj, hajj. Jangan al-hajju. Gitu ya. Dal seperti qul huwallahu ahad. Ahad. Jangan ahadu. Ya, harus ad. Ya, tipis. Itu cara pengucapan qalqalah. Kemudian kadar bunyi pantulan kurang lebih 1/2 harakat. Iya, jadi kalau kita satu harakat kan kita baca ko. Iya, seperti kholaqo, kholaqo. Itu satu harakat namanya kalau begitu. Iya, kholaqo. Ini kurangi separuh. Ya, jadi umpama terakhir disukun huruf terakhirnya maka bunyi kholaqo. Kholaqo. Iya. Ako. Tidak baca ako. Itu panjang. Harus ako. Ya, ako. Jadi kurang lebih separuh harakat. Ya. Atau setengah harakat. Ya. Kemudian bunyi pantulannya sama kuat dengan huruf yang berharakat. Ya, jadi pantulannya sama. Ya, jangan ada yang berlebihan atau kelebihan pantulannya lebih besar pantulannya. Itulah cara mengucapkan qalqalah. Kemudian yang terakhir kesalahan. Kesalahan yang terjadi dalam berqalqalah. Ya. Ya, kesalahan yang terjadi dalam berqalqalah adalah di halaman 48. Ya, kalau di buku dia halaman 48. Di sini. Ya, pertama mencampurkan suara qalqalah dengan salah satu dari harakat yang 3, yaitu fathah, kasrah, dhammah. Ya, walaupun ya ada juga yang istilahnya mengatakan tidak masalah. Ya, namun yang kita dapatkan adalah seperti ini. Ya, artinya yang kita dapatkan dari guru kita seperti ini bahwa tidak boleh mencampur qalqalah itu dengan 3 harakat. Artinya qalqalah itu dipantul sesuai dengan sifatnya. Kalau dia sifatnya isti'la maka pantulannya tebal. Sifatnya istifal maka pantulannya tipis. Iya. Tidak miring ke 3 harakat, fathah, kasrah dan dhammah. Contoh, kita membaca umpama surah Al-Ikhlas. Iya. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ya. Tidak boleh dimiringkan ke fathah sehingga bunyinya qul huwallahu ahad. Ahada. Itu terpantul juga tapi pantul ke fathah. Ahada. Iya. Atau terpantul ke kasrah. Qul huwallahu ahadi. Ahadi. Ya, ada pantulan tapi miring ke kasrah. Atau dia terpantul ke dhammah. Ya. Qul huwallahu ahadu. Ahadu. Ya, itu namanya memiringkan ke 3 harakat. Iya. Seperti juga contoh wa idz qala pantul iba. Jangan dibaca iba atau ibi atau ibu. Itu mirip ke 3 harakat, tidak boleh. Iya. Yang kedua, menutupnya dengan hamzah sukun. Ini kesalahan juga yang sering terjadi. Jadi kita mengqalqalah seakan-akan ada hamzah sukunnya di belakang. Iya. Qul a'udzu birabbil falaq. Harusnya lepas. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Jangan falaq. Itu. Bedakan ko dengan ko. Itu. Seakan-akan ada hamzah sukun di belakang. Iya. Qul huwallahu ahad. Jangan ahad. Ada hamzahnya di belakang. Kalau ahad, ya tidak boleh ada tambahan hamzah sukun di belakangnya. Itu kesalahan. Kemudian memanjangkan qalqalah. Ya, ini biasa jarang ya. Ya. Qul huwallahu ahad. Itu dipanjangkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu tidak boleh. Karena pantulannya hanya separuh harakat saja. Jangan panjangkan. Iya. Kesalahan juga biasa terjadi dengan seperti membaca qalqalah saktah. Ya, umpama dia baca ya qadhi. Harus sambung. Ya qadhi.
tapi dia kasih berhenti dulu. Yaqdi. Nah, itu. Yaqdi. Nah, seperti sakta. Itu juga kesalahan dalam mengqalqalah. Ya, kalau qalqalah sughra harus dia sambung. Yaqdi. Ya, qad aflaha. Tidak boleh berhenti. Qad aflaha. Nah, itu dalam qiraah Hafs tidak boleh berhenti. Iya, harus disambung. Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam bacaan qalqalah. Iya.